Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuga Ramanda Lawangi, NPM 0651172444. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Koirunas, MPD, MKom, selaku pembimbing utama, dan kepada Bapak Aris Mesa, MKom, selaku pembimbing pendamping. Di sini saya mendemonstrasikan dengan judul optimalisasi sistem keamanan server network dengan kombinasi honeypot dan firewall menggunakan Cori FortiGate. Sebelum ke implementasi terlebih dahulu, kita awali dengan kebutuhan apa saja yang kita gunakan, alat hardware dan softwarenya. Perangkat keras atau hardware yang digunakan diantaranya saya menggunakan laptop Acer, prosesornya Intel Core i3, terus RAM-nya yang dimiliki 8 GB. Lalu tidak lupa dengan media jaringannya saya menggunakan router WiFi. Terus perangkat lunaknya atau software yang digunakan diantaranya Windows 10 64 bit. Saya menggunakan Windows 10 64 bit. Terus perangkat simulasinya saya menggunakan VMware Workstation Pro 17. Terus server saya menggunakan Ubuntu 22.04.4. Terus pengendalian atau remote koneksi putih ke server, ini aplikasi putih. Lalu sistem operasi attackernya saya menggunakan Kali Linux. Perangkat lunak firewallnya saya menggunakan FortiGate VM64. Lalu SSH tiruannya atau server jebakannya saya menggunakan Cori Honeypot. Lalu Huffington ini untuk flooding attack. Terus Nmap untuk pro scanning. Lalu Hydra untuk brute force attack. Lalu ini Google Chrome untuk memasuki webnya si FortiGate, firewall FortiGate untuk konfigurasi, dan juga konten web server seperti apa. Oke, lanjut. Ini topologi jaringannya yang dikembangkan. Ini daerah server IP private 172.168.4. Nah, di sini ada FortiGate ya. Ini router, ini IP attacker. Ini posisi saya administrator. Ini seperti ini topologi jaringannya. Oke, lanjut. Kita lalu buka aplikasi VMware Workstation. Oke, sudah buka. Kita running saja langsung firewall FortiGate-nya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu running firewall FortiGate-nya. Kita nyalakan ya. Oh iya, kita mau nunjukin IP ini dulu ya, IP-nya si Windows 10 administratornya. Terus dikonfig. Kita tunjukin dulu IP ini. Oke, saya menggunakan 192.168.1.11. Ini IP routernya, router wifi-nya. Oke, ini login firewall FortiGate-nya. Username-nya admin.
passwordnya admin. Oke, udah login. Terus kita cek dulu IP ini ya, IP FortiGate. Diagnos sebelum ke Google Chrome. IP-nya berapa ini ya yang ada di FortiGate. Oke, sudah dapat. Bentar. Ini IP-nya 192.168.1.3. Yang kita ambil di port 1 karena yang punya aksesnya dia. Nah, ini kita buka ya di Google Chrome-nya. Sudah dapat nih IP-nya. Oke, kita udah buka Google Chrome, langsung ketikkan saja 192.168.1.3. Oke, admin, kita buka, login dulu ya admin, username-nya terus passwordnya juga admin. Ini kita login. Oke, sudah terbuka. Tunggu. Oke, seperti ini tampilan dashboard firewall FortiGate. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu network bagian interface. Interface port 1 ini terkoneksi dengan IP ke publik, IP publik internet. Nah, ini nih, ini dia nih, ini sudah punya nih. Nah, ini aksesnya nih, kita mengakses si firewall FortiGate. Ini kita tidak diapa-apakan, tidak dikonfigurasikan. Yang kita konfigurasikan prepaid port 2. Ini port 2. Oke, kita isi aja prepaid, lalu addressing modenya pilih manual, IP nesmasnya kita kasih 172.168.1/255.255.255.0. Lalu administratif aksesnya kita pilih HTTPS, SSH, ping. Nah, yang kita butuhkan itu. Lalu DHCP-nya server kita nyalakan, DHCP-nya enable. Lalu address strength-nya kita kasih 172.117.244.10 sampai 172.117.244.30. Lalu netmask-nya kita isi 255.255.255.255.0. Lalu default gateway-nya SMS interface, DNS servernya specify, lalu DNS server satunya 8.8.8.8. Oke, lalu oke saja, pilih oke. Jika selesai kita okein. Oke, kita sudah buat IP port 1 nya publik sebagai publik, IP port 2 nya sebagai prepaid. Lalu ke network bagian DNS. Nah, DNS. Dengan mengaktifkan ini, IP prepaid bisa terkoneksi internet atau disebut sebagai setting NAT. Ini konfigurasinya, IP DNS nya pilih specify, terus primary DNS servernya ketikkan 8.8.8.8, lalu secondary DNS servernya 8.8.4.4. terus jika sudah selesai lalu klik apply.
Oke, lalu ke bagian static routes, ke menu network, bagian static routes. Nah, ini untuk rute ke internet menghubungkan IP gateway miliknya si ESP. Ini asalnya kosong, kalau kosong kita lihat aja dulu ya. Nah, ini kosong seperti ini. Jika sudah jadi, dia akan seperti ini. Saya mengisinya ini tetap 0 ya, 0.00, karena siapa aja yang menuju, siapa aja yang transmisi jaringannya. Terus gateway address-nya spesify, terus ini nih IP gateway-nya si ISP 192.168.1.1. Ini kita bisa lihat di sini nih. Cmd IP config. Nah, ini 192.168.1.1. Nah, ini kita isi nih IP gateway-nya. Lalu ini public port 1 menuju interface public port 1. Jika selesai konfigurasi, maka langsung oke saja. Jika selesai, dia seperti ini. Lalu ke menu policy and object, policy on object, bagian firewall policy. Oke. Sebelum kosong seperti ini, kita lihat create-nya ya, seperti apa. Dia tampilnya seperti ini, kosong nih. Kita setting, tapi jika selesai kita seperti ini selesainya. Nah, ini kita setting terlebih dahulu bagian prepaid public nih, nomor 1 ya, prepaid public. Bagian server ke public internet. Nah, ini prepaid port 2 incoming interface, pilih prepaid incoming port 2 ya, port 2. Lalu outgoingnya interface, pilih port 1. Ini port 1. Lalu source-nya all, source-nya destination-nya all, schedule always, service-nya all CCP, all UDP, atau PPS, atau TPS, TCP, kita pilih nih, oke. Lalu kita pilih NAT karena kondisi NAT ya. Lalu web trafficnya nih, logging optionnya, trafficnya all session aja, kita pilih all session. Jika selesai, oke, klik oke. Lalu bikin public private. Nah, kita buka dulu ya. Oke, ini public private. Ada yang mau dibuat, ini yang mau dibuat nih, DNAT-nya, DNAT dan port forwarding. Nah, ini sebelum ke sini kita buat lebih dahulu ke virtual IPS. Ini virtual IPS nya. Ini sebelumnya nih kosong karena ini sudah dibuat. Nah, ini kita lihat dulu nih seperti apa kosongnya. Nah, ini seperti kosongnya seperti ini. Jika sudah buat, kita lihat dulu web server. Ini web server. Lalu ini nih, ketik web server namanya, kita bikin nama web server, terus bagian external IP address-nya rank kita kedenatin ini menuju 192.168.1.25. Ini ke IP publik. Nah, ini sebelumnya nih di bagian map to IP port address rank ini berada di IP private 172.167.24. Ini si server nih yang punya server, IP servernya kita buat.
Lalu port forwarding kita nyalakan. Lalu protokolnya pilih TCP, terusnya port mapping table one to one. Ya, ini web servernya kita pilih port 80 saja. Port 80, terus mapnya 80. Jika sudah selesai, maka kita klik OK. Lalu kita buat honeypot query. Ketikkan nama honeypot query, lalu ini addressnya sama ya. Tapi server kita buat nih. Kita buat di 192.168.25. Ini ke sini, dari sini ke sini. Lalu ini protokol TCP port forwardingnya nyala seperti biasa. Nah ini nih, ini yang kita ubah. Ini kan eksternal asalnya, ini sebelumnya ini dari server aslinya ini honeypot query ya, yang sudah dibuat port honeypot query 2222 di ke 22in SSH karena sebagai portnya seperti SSH asli gitu 22. Padahal mah ini jebakan. Nah ini kita buat jadi 222 ke 22192 port 222. Ini kan ini asalnya ini nih IP ini asalnya jadi port 22 pindah ke 222. Oke, jadi selesai. Oke. Nah ini kita buat open SSH si server aslinya. Open SSH server asli ini sama kita buat seperti ini. Yang kita ubah ini 443 dari 7244 sebelumnya menjadi 443 server asli. Dia bersembunyi di ibaratnya 443 tuh standarnya tuh portnya tuh di HTTPS standarnya. Makanya dia bersembunyi di sini nih. Oke, klik saja oke. Lalu ke firewall policy. Ke bagian policy lagi ya, karena mau buat konfigurasi publik ke private. Oke, kita isi publik ke private. Lalu incoming interface dari port 1 publik. Kita pilih port 1 publik. Nah, ininya outgoingnya pilih port 2 private menujunya. Lalu source-nya all, destination-nya yang tadi kita buat pilih saja ya nih, web server, honeypot query, open SSH. Lalu nih schedule-nya always, service-nya all, action accept, terus netnya mati. Nah, ini logging option, local web traffic. Ini kita pilih security events. Jika selesai, klik OK. Oke, kita buat seperti ini. Jika selesai ya, tuh, seperti ini. Lalu ke IP DOS policy. Untuk serangan IP DOS ini untuk serangan yang membanjiri jaringan atau flooding attack, serangan flooding attack, port scanning. Nah itu. Nah kita buat aja apa anomali isi namanya. Lalu incoming interface-nya pilih public port 1, source address-nya all, destination-nya all, service-nya juga all, pilih. Lalu ini kita setting loggingnya on, loggingnya posisi on. Ini kita ambil TCP send float, TCP port scan. Nah, ini action-nya kita pilih monitor. Nah, ini juga nih TCP float, sweep, TCP sweep. Nah ini logging kita on kan, lalu kita pilih monitor. Ini threshold ini parameter ya, kita ambil parameternya 100.
jangan tidak terlalu banyak, 100 saja. Lalu jika sudah selesai, kita ke bagian menu log and report ya. Ini log and report. Terus security events nih, yang di security events nih. Ini bagian anomali. Nah, ini log firewall FortiGate. Jika terjadi ada informasi serangan, dia ada di sini. Dia akan muncul kolom mulai dari waktu, sumber, terusnya action, terus tag name-nya apa. Nah, di sini dia akan muncul. Oke, jika sudah selesai menyalakan firewall FortiGate, kita akan running Ubuntu server. Kita running ya Ubuntu servernya. Kedua, kita running Ubuntu server karena kita menyalakan server dulu. Server honeypot. Di server ini kita akan mengaktifkannya honeypot core, karena di sini juga mengaktifkan honeypot core, karena saya akan menggunakan putih pengendalian dari jarak jauh, karena itu lebih efisien untuk mengontrol, mengendalikan, mengelola di aplikasi putih ya. Kita tunggu dulu ya, ini proses runningnya. Tunggu dulu, oke. Kita login, username Yuk. Oke, ini klik dulu Yuk, terusnya passwordnya pencet Yuk, terus passwordnya T-triple-O T23. Oke, seperti ini. Kita sudah login ya. Kita tunggu dulu proses running di sininya. Oke, sudah selesai. Ke posisi, kita akan ke super user dulu, ke root, mode root dulu, sudo su. Oke, passwordnya tadi salah passwordnya tua. Oke, sudah masuk. Terusnya jadi coba kita cek dulu ya IP-nya, config. Kita cek dulu. Oke, ini sebenarnya ada 3 yang nyala nih, 3 nyala IP-nya, IP 192.1. Ini NS33 nya sama NS35 nya kita matikan biar kita gak tertabrak jaringan. Kita matikan saja ya. Config. NS35 down. Kita matikan dulu ya jaringan NS35 nya, lalu kita matikan NS33. Jadi yang hidup tuh 34, yang hidup jaringan tuh 34. Kita nah ini nih, kita cuma yang hidup 172.117.244 yang 10. Ini nih yang hidup.
kita membutuhkan IP jaringan servernya 172. Oke, jika sudah nyala kita cek ya, karena kan PO3 sudah dinyalakan. Kita nyalakan nih konten nih. Dulu ya, kita lihat dulu konten. Saya ingin buat dulu kontennya ya. Kontennya kita buat dulu kontennya yang benar, yang aman. Oke, ini kita ya. Oke, kita udah buat konten ini kayak gini ya. Kita cek konten web servernya 192, karena kan udah diubah ya, jadi DNAT forwardingnya jadi seperti ini 25. Nah ini yang 25 nih, kita udah buat nih. Nah ini dia nih, this is my server, terus backgroundnya yellow, kuning ya, kuning. Oke, udah jadi. Kita langsung ke putih, buka putih. Satu 192 168 125 125. Terusnya port asli itu 443 ya, 443 SSH, lalu open. Oke, password login servernya sebenarnya yuk T123. Oke, sudah masuk ya. Terlebih dahulu kita pindahkan ke user Cori. Sebelum itu kita sudo dulu. Oke, ini dulu. Nah ini dia. Lalu cd. Iya. Cori itu Cori. Oke, sudah ke user Cori. Sudah pindah ke user Cori. Kita lalu memasuki environment Cori-nya. Environment Cori. Kita lihat dulu ya. Itu ininya. Nah, ini direktori Cori-nya ada di sini. Lalu kita cd Cori, kita ke direktori Cori dulu. Sudah ke direktori Cori, kita lihat dulu nih isi Cori-nya tuh seperti apa. Penasaran kan? Oke, kita buka. Seperti ini isi honeypot Cori-nya. Karena kita mau ke environment Cori, ketikkan saja perintahnya source Cori and
bin activate. Oke, sudah masuk ya. Nih, Cori environment-nya sudah masuk. Lalu kita nyalakan honeypot Cori-nya. Kita nyalakan bin Cori start. Oke, ini proses menyalakan ke honeypot Cori. Lalu kita menuju ke log honeypot Cori-nya. Ketikkan perintah tile min-app, terusnya var /log Cori log Cori.log. Nah ya, seperti set. Oke, sudah menuju nih ini seperti ini. Ini dia akan menyediakan informasi deteksi penyerang yang tercatat ada di sini. Ini status ready, siap, karena sudah menyalakan honeypot Cori. Lalu sudah kita menyalakan, langsung ke mode attacker. Kita nyalakan sistem operasi Kali Linux. Oke, kita nyalakan ya, sistem operasi Kali Linux. Kita tunggu. Sembari kita tunggu, kita cek dulu ya di beberapa FortiGate-nya. Kita cek dulu. Kondisi Epidosnya kita cek. Kita awali dengan kondisi actionnya monitor. Oke, ini monitor kondisinya monitor. Oke, ini sudahkah Kali Linux-nya? Oke, masih proses. Kita tunggu. Udah ya, kita login Kali Linux-nya. Sudah login. Kita tunggu. Status ready ya, kalau FortiGate sudah ready, honeypot Cori sudah ready, tinggal kita penetrasi serangannya. Ya sudah. Lalu ini kita diskonekkan dulu. Nih ada 3 jaringan ya yang nyala, kita diskonekkan dulu. Oke, yang nyala ini kita lihat ya, 1 jaringan yang nyala. Oke, ini 192.168.1.21. Ini IP attacker ya. Lalu kita ke terminal root. Klik. Oke. Seperti biasa,
kita mencari target dulu. Kita mencari target. Oke, sudah muncul ya. Ini target kita nih 192.168.25. Ini target server nih yang kita serang. Oke, kita nemu. Lalu kita langsung awali serangan flooding attack. Tapping 3 min 1, terus min flood, double min, terus flood 199. Kita serang flooding attack. Oke, kita udah mengaktifkannya. Loading attack, kita lihat ya. Lagi lemot, maaf, karena posisinya lagi diserang ya, lemot. Oke, ini dia traffic CPU-nya naik dia, terus turun. Nah, ini CPU-nya abnormal ya. Kita lihat dulu nih posisi CPU-nya. Naik. Oke. Kita tunggu sampai 1 menit seperti apa. Nah, ini dia nih. Dia trafiknya lumayan abnormal ya. Lalu ini kita lihat bagian honeypot Korea. Security event. Nah, ini dia terjadi flooding attack. Ini akan memberikan informasi dari mulai tanggal nih, ini jam, sekarang jam 5 ya, jam 5 lewat 3 menit. Dia terjadi serangan dari sumber 192.168.131. Ini IP pelaku penyerang. Nah, ini actionnya deteksi ya. Deteksi, terus attack name-nya terdapat ICMP sweep dan ICMP flood. Oke. Seperti itulah kondisi action monitor. Bagaimana kalau ngeblok action block monitor flooding attack-nya? Ini kita akan coba. Kita matikan dulu ya. Kalau dimatikan statusnya gimana nih, status CPU-nya? Harusnya langsung turun ya. Nah, ini langsung 4%. Lebih rendah. Trafiknya lebih rendah karena sudah di nonaktifkan flooding attack. Oke, kita ke position object. Kita blok ya, kita coba blok. Tadi itu ICMP flood, kita blok ICMP flood dan ICMP sweep. Lalu oke. Oke, apa yang terjadi? Kita nyalakan lagi flooding attack-nya. Sudah kita nyalakan, lalu kita cek ya. Security events. Oke.
Nah ini dia nih kondisi ketika actionnya di blok. Ini jamnya sekarang jam 5:06. Ini sumbernya. Nah ini nih akan berubah jadi clear session karena sudah ngeblok. Ini attack name-nya, jumper root-nya seperti ini keterangannya. Oke, lalu apa yang terjadi ya, status kita lihat status CPU nya seperti apa. Masih aman ya trafiknya, aman. Nah, ini posisinya berada di 16 ya, 13, 11. Nah ini lumayan turun ya karena tidak lumayan normal, CPU nya lumayan normal. Tadi kan ada ngaknya, sekarang nggak. Ini kondisinya gelap, maaf ya, mau terangin dulu lampunya. Oke, maaf ya gelap. Sana sekarang jam 5:00. Oke, kita ke building attack. Ke ini kali Linux. Kita matikan. Ya seperti itu. Ketika ngeblok building attack. Kalau kita port scanning ya, kita coba port scanning. Map port scanning targetnya 198.1.125. Oke, kita scanning port scanning, kita mengintai port, mencari port-port yang terbuka. Oke, kita tunggu. Sebelum tunggu ya, kita tunggu aja dulu. Atau lihat kondisi ya, lihat kondisi apa yang terjadi di log firewall FortiGate. Oke. Security events. Nah ini terjadi port scanning seperti ini. Sekarang jam 5:10. Jadi deteksi. Ini attack name-nya TCP port scan dan TCP sendput. Ini kondisi monitornya seperti ini ya. Lalu kita ke action block. Action block ya, kita ke action block. Mana? Nanti ya. Nah, ini belum keluar nmap-nya. Sebentar. Oke, sudah keluar ya nmap-nya. 110 detik dia keluar. Ini dia keluar port 22 open. Dia open portnya yaitu SSH-nya 22, terus semua terbuka ya. Lalu apa yang terjadi jika diblok? Kita ngeblok action portnya nih. Kita blok yang bernama TCP sendput dan TCP port scan ya. Ini kita posisi blok. Oke, langsung biasa aja.
Lalu ke kali Linux kita coba nmap ya, port scanning. Karena ini agak lama, saya akan pause agar mengurangi sumber daya penyimpanan data perekaman video demonstrasi ini. Maaf ya, akan pause. Oke, udah muncul ini ya. Maaf tadi di pause karena ini terlalu lama nmap-nya. Dia terbukanya agak lama karena kondisi ini kan kondisi action block. Situasinya di action block. Nah, ini 13767. Ini selisihnya ini kan 1 menit 50 detik. Kalau ini 22 menit 47 detik. Ini agak lama. Ini posisinya agak lama kalau di blok. Ya seperti itu. Oke, kita lihat ya nih kondisi di sini kan tidak muncul, di honeypot core-nya tidak muncul. Terjadi 2 serangan tadi, loading attack dan port scanning. Lalu kita lihat di FortiGate-nya. FortiGate. Oke. Security ends. Nah ini tadi nih. Kita lihat data sebelumnya guys. Kita lihat. Nah ini nih. Jadi serangan clear session-nya action block. Ini action block yang tadi nih di Porsche ceknya. Nah ini blok, kondisi blok. Oke, tadi DOS-nya seperti itu. Kita coba boot force attack ya guys. Kita coba boot force attack. Kita coba serangan boot force attack. Hydra min L. Terus ini kita isi. Sebelumnya kombinasi usernya kita isi nih di user txt ini worklist. Lalu passwordnya min p, terus ini passwordnya nih kombinasi udah kita isi. Lalu ini target 25 ke 22. Target kita ke 22 ya. Ke 22. Oke, kita tunggu boot force-nya. Karena ini boot force bukan DDoS ya. Nah, ini muncul nih honeypot core-nya muncul. Terjadi serangan boot force attack di port 22 punyanya honeypot core. Terjadi serangan boot force di port 22 punyanya honeypot core. Ini teknik serangannya nih, kelihatan teknik serangannya. Ini tanggal ya, waktu menunjukkan jam 5:40. Lalu ini IP-nya nih, IP si serangan, IP attacker ya. Dia mencoba melihat kombinasi
Ini dia muncul nih, kelihatan. Lalu login SSH server. Login dua-dua ya. Lalu passwordnya passwordnya 244. Passwordnya nih, ini kan udah nih username-nya Yuk. Lalu enter aja. Oke, sudah masuk di server. Kita isi ya, ini kan di CMD-nya si server. Kita isi hai, terusnya server Anda berada di tangan saya, mencoba sudo. Kok gini ya? Attacker bingung. Coba cd html cd www html. Oke, tidak bisa karena ini honeypot tuh, server jebakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini cuman lihat IP config ini. Jadi saya attacker terjebak. Apa yang terjebak ya, kita lihat. Oke, ini CMD-nya. Pertama dibuka hai, terusnya diisi server Anda berada di tangan saya. Di attacker sudah ada di server honeypot ini. Terus dia buka nih, ini teknik serangannya kelihatan. Dan ini sumbernya nih, IP-nya. Jika seperti itu, segeralah eksekusi ban IP. Jika tidak segera, maka ini apa? Ini yang terjadi ya. Ini exit. Kita coba buat post 443 ya. Post header 443. Kita cek ya. Ini server asli 443. Kita cek nih yang tadi boot post, apa yang terjadi? Dia tidak tercatat aktivitas boot post di log honeypot core ini. Nah, ini tidak tercatat ya, tidak tercatat. Ini yang tadi nih, yang tadi tidak tercatat buat postnya. Yang tercatat hanya di honeypot core tercatat. Lalu ke kita tunggu.
Ini server asli ya, kita mencoba brute force server asli 443 di 443. Maaf ya, rada gelap kondisinya, sore menjelang malam. Oke, sabar, dia sedang mencari kombinasi kata sandi username dan password. Ada di worklist ini nih. Apa mau lihat worklistnya? Worklistnya seperti ini. Worklistnya penasaran, kita cek ya worklistnya. Udah dicek ini worklist ls. Nah ini user text ini kita lihat ya. Nah udah keluar, kita lihat dulu. Ini yang kita buat nih, udah buat sih, mencari kata sandinya di sini. Ini udah buat. Nah ini nih saya sudah buat nih. Lalu kita lihat yang passwordnya seperti ini. Nah ini passwordnya nih, dia menguji kata sandi setiap satu persatu di sini nih, brute force. Oke, seperti itu worklist dari brute force-nya. Oke, bila sudah ketemu, mempercepat waktu, langsung SSH 443. Oke, passwordnya TOR. Oke. Nah ini yang terjadi, server masuk, server asli. Hai. Ya, langsung aja kita eksekusi. Jadi sudah. Oke. Jadi HTML. Oke, kita bajak ya guys ya, index.html. Nano kita bajak. Oke, kita rubah jadi red. Ya. Buruan bro, disudahin. Oke, terus CTRL ya. Oke, sudah di hack. Apa yang terjadi kalau di hack ya? Ini 1915 teneng, dia akan terhack. Buruan bro, sudahin. Ini dia kena hack ya guys ya. Ini apa itu? Nah seperti itu
Sebenarnya bebas di CMD ini, bebas dia mau merusak apa, bebas. Kita cek exit ya. Makanya kita segera eksekusi ban IP attacker. Terus ini kita ban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anomali proses inputnya di monitoring biar nggak terlalu lama. Biar nggak terlalu lama ya. Oke, langsung ke kuarantin monitor. Sudah sejam. Kita ban IP ya di kuarantin monitor, lalu permanen 168.1.21 ya, attacker 121. Oke, lalu langsung saja ban IP attacker. Lalu apa yang terjadi kalau ban IP ya, kita coba. Ya, kita coba ya, jadi ban yang sudah di ban, terus enak oke. Cepat. Kita tunggu proses ban-nya. Oke sekalian ya, boot post ya, boot post. Kita coba boot post. Terlalu lama. Enggak, dia nunggu. Boot post 22. Di saat kondisi ban IP ya, di saat kondisi ban IP. Kita lagi buat login SSH nya, mungkin mempersingkat waktu saja. SSH 222 ini udah keluar nih. Nah ini jikalau kena eksekusi ban IP, dia tidak terlihat lagi port 22 SSH terus 443 sudah tidak terlihat. Nah ini yang terjadi. Lalu ini Hedra kondisinya masih belum muncul, kondisi Hedranya belum muncul. Nah ini dia tidak terdeteksi lagi, maupun coba 443.
Oke, tidak terlihat ya, tidak ada autentikasi login, kombinasi autentikasi login seperti ini. Jikalau kena ban IP-nya. Oke nih, close saja, udah selesai. Login SSH juga tidak muncul ya. Kita tunggu. Oke, kita cek lagi. Ini kondisi tadi nih tidak muncul lagi. Ini terjadinya ketika si attackernya masuk ke server honeypot core yang mesti di port 22. Kalau 443 dia nggak masuk ke sini, maupun di port 3 pun tidak masuk. Ini koneksi SSH-nya terputus karena di ban 443. Akan sama seperti ini. Ada FortiGate ya, kita lihat. Pokoknya sudah tidak ada log dari Dupos. Tidak ada guys ya. Oke, seperti ini connecting loss, sama seperti ini juga. Untuk mempersingkat waktu ya, ya seperti ini. Oke. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi cukup sekian dari demonstrasi penelitian saya. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan dari yang melihat video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.